Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Margatua Tamba dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Geografi. Di sini saya akan melaksanakan observasi magang 1 di SMA Angkasa 1 Jakarta. Pagi sebelumnya Ibu. Selamat pagi. Sebelumnya dengan siapa saya akan berbicara? Siap. Diperkenalkan diri dulu Bu, Oke. kalau boleh. Boleh. Oh, pasti boleh. Saya orangnya nggak bisa formal, apalagi kalau anak sama anak mahasiswa. Kita biar nggak kaku ya. Ya. Kamu juga biar nggak tegang. Nama saya Ania Dayani, sarjana pendidikan. Saya menjadi kepala sekolah di sekolahan ini dari tahun 2017, tepatnya dari bulan Januari, dan kurang lebih hampir 4 tahun ya saya menjabat di sini sebagai kepala sekolah. Dan kemudian saya sendiri adalah guru bahasa Inggris, tapi karena menjabat kepala sekolah jadi ya saya tidak boleh mengajar ke dalam kelas. Saya wajib mengajar guru-guru. Jadi nggak cuma bahasa Inggris aja, tapi semuanya. Itu. Selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah di SMA Angkasa 1, sudah berapa lama Ibu menjabat di sini Bu? Kurang lebih 4 tahun ya nak. Dari tahun 2017 Januari, waktu itu kepala sekolahnya adalah Pak Parto. Tapi karena Pak Parto diangkat menjadi pegawai negeri, ya saya waktu itu memang saya menjadi wakil. Dan yang menggantikan posisi kepala sekolah kan biasanya dari wakil dulu ya. Yayasan itu kita memang punya 3 wakil, tapi wakil yang satu juga akhirnya diangkat juga jadi pegawai negeri, tinggal 2. Dari 2 ini istilahnya ya dipantau lah ya, dimonitor oleh yayasan mana yang menurut mereka adalah calon kepala sekolah. Kami semuanya ditelepon, dan akhirnya saya juga waktu itu orang tiba-tiba disuruh datang. Saya juga waktu karena datang, posisi saya juga tidak siap ya. Lalu saya disodorkan surat. Jadi mulai Januari tanggal 7 SK-nya itu saya adalah kepala sekolah SMA Angkasa 1. Oke. Selama 4 tahun menjabat sebagai kepala sekolah di SMA Angkasa 1, berapa sih Bu jumlah siswa yang berada di sini dari tahun 2020 sampai 2021? Kalau di tahun lalu fluktuatif memang fluktuatif ya. Ini yang keluar kemarin 214. Yang sekarang kelas 12 124. Kalau untuk anak kelas 11-nya 123. Kalau kelas 10 345. Jadi 590 siswa kami. Oke. Jumlah rombongan belajar dan konsentrasi jurusan di setiap tingkat kelas dari kelas 10 dan sampai kelas 12 itu bagaimana Bu? Kalau rombel 18 ya, terbagi atas 10 kelas 10, 4 kelas 11, dan 4 kelas 12. Kalau untuk jurusannya kita hanya 2, MIPA dan IPS. Rincian jumlah kelas di setiap tingkat kelas berapa Bu? Kalau tiap kelas itu per ruangan paling banyak adalah 36. Tapi paling sedikit adalah 30. Oke. Selama 4 tahun ini, apakah Ibu sering melakukan rapat atau acara-acara untuk menjalin kekeluargaan dengan guru angkasa Bu? Siap. Kalau rapat-rapat karena instansi jadi perlu ya, dan itu memang kita rutin laksanakan. Rapat itu ada rapat dewan guru, ada rapat koordinasi. Rapat dewan guru itu biasanya ada di awal semester sama akhir tahun. Tapi di dalamnya juga ada rapat pleno kenaikan, dan ada pleno kelulusan. Nah, di rapat koordinasi kami punya tim.
setiap sebulan sekali kami berarti kita biasanya melaksanakan evaluasi. Gitu. Oke. Selanjutnya bagaimana cara sekolah menerapkan tata tertib di sekolah, Bu? Kalau penerapan tata tertib, kalau dulu sebelum adanya COVID, kita memang dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, dari mereka masuk sampai dengan mereka pulang. Dan kalau ada pelanggaran-pelanggaran biasanya kita kerjasama ya, guru, BK, sama wali kelas. Orang tua baru kita panggil manakala kita memang benar-benar sekali membutuhkan. Oke. Di SMA Angkasa 1 kegiatan-kegiatan formalnya seperti apa, Bu? Kegiatan formal, intra berarti ya. Iya. Intra itu dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Kita mulai belajar pukul 6.30. Kemudian selesai pukul 15. Dan setiap hari Senin ada upacara. Hari Rabu itu ada kegiatan apel. Dan pembinaan wali kelas juga ada setiap hari Kamis. Sama kalau yang lain-lainnya kegiatan seperti ekskul ya di sela-selanya aja. Selama 4 tahun ini ekstrakurikuler yang berlangsung di SMA Angkasa 1 apakah berjalan baik atau memiliki suatu kendala, Bu? Sebelum COVID sih aman-aman aja, lancar-lancar aja ya. Dan alhamdulillah anak-anak itu antusias. Tapi memang karena jumlah muridnya sedikit, jadi memang anggotanya juga sedikit. Kalau kemarin tahun lalu. Selama COVID ini di awal-awal Agustus kemarin anak-anak sempat datang untuk ekskul. Ekskul yang kemarin latihan di sekolah futsal sama ekskul bahasa Perancis. Kita sebetulnya ada 12 ekskul di SMA Angkasa 1 ini. Terbagi menjadi ekskul pengetahuan, seni, sama olahraga. Nah, olahraga alhamdulillah sih futsal terakhir sebetulnya kemarin kita tingkat nasional, tapi karena COVID jadinya dihentikan. Kemudian yang baru-baru ini kemarin di awal tanggal 12 Agustus anak kita ada yang dilantik sama Presiden Paskibraka. Alhamdulillah. Kegiatan intrakurikuler di SMA Angkasa 1 ada apa aja, Bu? Kalau intra itu ada upacara, KBM, kegiatan belajar mengajar, ada apel, ada kegiatan pramuka, ada kegiatan OSIS, itu intranya. Jadwalnya, Bu? Kalau boleh tahu. Oh, jadwal? Iya. Ada di laptop, ada di komputer, mau lihat. Kalau jadwalnya itu tetap sih hari Senin sampai hari Jumat ya. Cuma kalau udah di COVID ini, kita namanya ada kurikulum adaptif. Kita punya kurikulum adaptif. Jadi tidak semua materi itu kita berikan ke anak-anak. Jadi guru-guru di sini itu memilah dan memilih mana materi-materi esensial. Jadi dari esensial itu kan berarti ada pengurangan ya, ada pengurangan. Jamnya juga kita kurangi. Kalau dulu normalnya anak-anak belajar dari jam 6.30 sampai jam 15. Tapi selama COVID ini anak-anak cuma belajar dari jam 8 sampai jam 11:30. Jadi kurang lebih hanya 4 jam. Nanti pada saat normal pun juga iya. Selanjutnya, apa saja kebiasaan positif yang dilakukan sekolah kepada siswinya? Banyak ya. Kita punya yang namanya peraturan akademik, ada peraturan atau tata tertib. Orang tua juga kita minta penilaian karakternya untuk anak-anaknya. Kemudian kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada positif seperti sholat berjamaah, ibadat bersama-sama untuk yang non-muslim, itu juga kita lakukan. Penerapan karakter atau penilaian karakter juga kita lakukan. Lalu kalau untuk anak-anak yang juara biasanya kita kasih reward. Itu dia. Dengan cara di saat upacara dipanggil? Iya, kita umumin. Kita umumin kalau mereka lagi juara. Dan biasanya kita berikan hadiah. Selanjutnya untuk jadwal kegiatannya, Bu, kegiatan hal-hal positifnya? Kalau kegiatan positif ya. Ya. Angkasa Cerdas kita punya 10 program. 10 program kita
10 program unggulan SMA Angkasa 1 itu kalau kalian lihat di tadi di ruangan lobby ya, itu kan ada ya 10 program kegiatan. Nah 10 program kegiatan itu kita terapkan semuanya. Angkasa cerdas spiritual itu pembiasaan anak-anak untuk ibadah berjamaah dan ibadah bareng, baik yang muslim maupun yang non muslim. Jadi sholatnya tiap hari sholat zuhur dan asar kita berjamaah, itu pembiasaan baik ya. Kemudian di SMA Angkasa 1 itu kita tidak lagi boleh anak-anak jajan di kantin dengan styrofoam, jadi mereka membawa alat makan sendiri. Itu kan juga pembiasaan positif, pengurangan sampah, jadi go green lah. Kemudian pembiasaan positif yang lainnya, kita setiap hari Jumat itu di awal pembelajaran biasanya ada kegiatan ngaji bareng, tadarus. Kalau yang non muslim dia sama guru agamanya, jadi semua non muslim itu termasuk kalau dia ada agama Hindu ya sama belajar sama pendetanya gitu. Kemudian cara sekolah melakukan pembiasaan dan kebiasaan positif tersebut dengan cara aku. Biasanya kegiatan-kegiatan ya seperti yang tadi, ada waktu-waktu tertentu, ada jadwal-jadwal tertentu. Angkasa cerdas spiritual itu tiap hari. Kalau go green itu juga setiap hari, anak-anak nggak boleh jajan di kantin dengan menggunakan styrofoam. Terus juga kita kalau hari Jumat itu nggak cuma sekedar ngaji bareng, tapi sedekah bareng-bareng gitu ya. Terus yang keluarnya kita kalau ada kegiatan-kegiatan keagamaan juga pembiasaan positif. Kita misalnya pergi ke tempat panti asuhan, kemudian mengunjungi teman-teman atau orang-orang yang lagi kesusahan atau teman-teman yang lagi sakit dan sebagainya gitu. Oke. Terima kasih sebelumnya Ibu. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan maaf mengganggu waktu istirahat Ibu. Siap, terima kasih sama-sama. Ya, sebelumnya selamat pagi Bu. Di saat di keadaan yang berbahaya ini saya akan mewawancari Ibu dengan Ibu siapa kalau boleh tahu? Iya, nama Ibu Noviati di SMA Angkasa 1 mengajar geografi, sekarang mengajar kelas 11 dan 12. Sebelumnya udah berapa tahun sih Ibu di sekolah SMA Angkasa 1 Jakarta? Udah 35 tahun. 35 tahun? Ya. Apakah pekerjaan sebagai seorang guru itu sudah menjadi cita-cita Ibu sebelumnya atau ada planning lain Bu? Sempet waktu SD Ibu mah hobi main sekolah-sekolahan. Nah terus waktu pelajaran mengarang, cita-citaku Ibu juga nulisnya jadi guru gitu ya. Nah itu mungkin ditangkap sama orang tua Ibu ya. Tapi waktu SMP Ibu berubah cita-cita, karena waktu anak-anak memang kita biasa berubah cita-cita. SD cita-citanya beda dengan SMP, nanti SMA lain lagi cita-citanya, udah kuliah lain lagi cerita cita-citanya, tergantung dari wawasan kita ya. SMP itu sebenarnya Ibu udah gak kepengen jadi guru. Kenapa tuh? Ibu tuh orangnya dulu pendiam atau malu. Nah terus di waktu itu suka gambar. Kebetulan gambarnya gambar perspektif. SMP itu udah diajarin gambar perspektif dulu. Ya, terus kebetulan ada paman itu bilang, ih gambar kamu bagus banget gitu. Kebetulan gambarnya gambar rumah. Ya kamu bisa jadi arsitek nih katanya gitu kan ya. Ibu jadi penasaran. Benar, Ibu pengen jadi arsitek waktu itu. Tapi terus mau masuk SMA nggak boleh sama orang tua Ibu. Kamu harus masuk SPG katanya gitu. Karena pandangan orang tua zaman dulu. Iya. Satu SPG langsung diangkat dari guru. Waktu itu tahun 78. Jadi Ibu lulus SPG itu 81. Akhirnya Ibu mau masuk SPG karena ancamannya maut banget. Kalau kamu nggak mau sekolah SPG, udah nggak usah sekolah. Kalau kamu masuk SMA, udah cari sendiri duitnya buat belajar. Sampai Ibu bilang gini ya, kalau gue laki, gue jualan apa jualan koran gitu ya, bisa. Tapi kalau perempuan kan nggak bisa. Nggak mungkin kan Ibu jualan kayak gitu. Ya udah lah nurut sama orang tua. Tapi sekarang di situ Ibu merasakan hikmah nurut sama orang tua. Walaupun beda dengan cita-cita kita, kemauan kita, ketika kita nurut dengan orang tua, alhamdulillah, dan lakukan itu dengan ikhlas ya. Jadi Ibu terima itu sebagai takdir punya orang tua kayak gitu, maksa jadi guru, Ibu jalani dengan ikhlas.
Ya alhamdulillah tuh lempeng. Sampai ibu kemudian lulus SPG, lanjut ke IKIP. Di IKIP pertama ibu cuma D3. Habis D3 baru ke S1. Habis S1 baru ngajar. Ya udah sampai sekarang. Sampai 35 tahun nggak pernah nganggur ibu sehari pun. Selama 35 tahun, gimana karakteristik peserta didik di SMA Angkasa 1 Jakarta? Dari awal sampai sekarang itu ada satu sih pengalaman mengajar yang buat ibu tuh kesannya nggak berubah gitu ya. Ternyata ngajar itu nggak gampang. Dan kita harus memahami situasi Ngajar menyalin ilmunya aja itu kemampuan anak beda-beda ya. Kalau yang cepet tadi gitu enak, ya istilahnya lempar buku aja suruh ngerjain tugas sudah pasti dia kerjakan gitu ya. Kalau yang mood-moodan kita harus pantau terus nih, ini kapan anak ini turun moodnya yang harus kita motivasi, kapan mereka bisa mandiri gitu ya. Kalau yang lower, nah di situ tuh susahnya kita nggak jadi guru itu ketika menghadapi anak yang lower. Di situ tugas kita sebenarnya, tugas dari guru sebenarnya ketika kita menghadapi segmen anak yang lower, di mana kita harus wajib kudu kata orang Betawi gitu ya, mengangkat motivasi mereka, mengangkat minat belajar mereka. Dan dari awal sampai sekarang cuman itu yang ibu rasakan tantangan jadi guru. Dan buat ibu ya karena ibu memang juga suka tantangan gitu ya, justru pernak-pernik kelemahan anak itu ibu jadikan pembelajaran juga untuk berimprovisasi, berkreasi bagaimana cara mengatasi masalah mereka. Nah kalau berhasil di situ yang orang bilang jadi guru itu kita nggak butuh gaji besar, tapi kepuasan batin. Ketika kita berhasil memotivasi anak yang males, yang berubah 180 derajat jadi serius gitu ya, yang tadinya ogah-ogahan berubah jadi antusias gitu ya, itu kayak dapat emas segunung beneran. Nah jadi suka dukanya jadi guru kalau menurut ibu 35 tahun ya, itu jadi kalian nanti kalau jadi guru gitu ya, yang perlu kalian perhatikan gitu ya anak lower, yang perlu perhatian khusus itu justru peran kita di situ. Kalau anak-anak upper malas maaf ya, anak-anak upper gitu ya kadang-kadang sorry ya, kadang-kadang juga untung aja ibu nggak ngajar IPA ya, anak IPS tuh maaf kalau kesantunan mereka lebih responsif, lebih apa ya, lebih bukan responsif, lebih respect anak IPS. Kalau anak IPA kalau dia pintar kadang-kadang dia nggak menghargai guru. Kalau anak IPS itu ada juga yang sombong tapi nggak banyak, paling bisa dihitung jari gitu ya. Dan ibu sudah biasa aja kalau misalnya ketemu anak pintar sombong itu wajar. Mereka merasa gue bisa belajar sendiri kok, guru cuma formalitas doang. Jadi kita juga jangan merasa anak pintar merasa kita yang pintar ya, jangan. Makan hati ya. Justru kalau ibu justru fokus pada yang lower, bukan hanya di apa ya kemampuan belajar ya, malah kadang ibu-ibu juga merhatiin tingkat sosial ekonomi latar belakang orang tua mereka gitu ya, dan ibu lebih fokus kepada anak yang lower, ekonominya sama strata sosialnya. Begitu ibu dapetin ada anak lower ekonomi dan strata sosialnya tapi bagus minat belajarnya, wah buat ibu tuh cepolan banget. Kalau misalnya orang tuanya mampu, kaya, strata ekonominya tinggi, sosialnya tinggi, udah rajin itu mah biasa aja. Nah, tapi yang jadi perhatian kita juga ada yang dari ekonomi tinggi, orang tua kaya, mampu, strata sosial tinggi, malas belajar. Nah itu juga tantangan buat kita. Gimana bikin anak ini nggak kepedean dengan latar belakang sosialnya, sehingga mengabaikan pembelajaran. Nah, membuat mereka istilahnya itu peduli sama dirinya. Kemudian budaya apa sih yang ibu terapkan di saat ibu melakukan KBM di dalam kelas? Satu yaitu tadi mandiri, jujur udah pasti. Budaya jujur, budaya mandiri, budaya inisiatif. Nyontek boleh, tapi nyontek kreatif. Nah, ibu selalu menerangkan gitu, nyontek boleh, bikin tugas nyontek boleh. Jangan larang anak nyontek ya. Kalau di kuliah memang bikin skripsi nggak boleh nyontek ya. Ya harus improvisasi gitu ya. Tapi ibu ingat dulu juga ibu bikin skripsi dulu nyontek, cari perpustakaan gitu, terus tinggal diedit.
ya kalimatnya menurut kita sendiri ya, tapi kalau tanpa nyontek kita nggak bisa apa-apa dong. Ilmu pengetahuan penemuan pun itu hasil nyontek loh, nyontek dari hasil yang lama terus dikembangkan lagi. Jadi terus di mana penemuannya? Nggak ada penemuan yang baru sekarang, yang ada inovasi. Inovasi itu apa? Nyontek yang lama dibuat baru. Nah itu yang dilakukan orang Jepang. Jadi kecuali ulangan ya, kalau ulangan mah nggak boleh nyontek. Itu harus pure dari kreasi pikiran mereka itu belajar. Tapi kalau bikin tugas, ya silakan aja nyontek tapi kreatif. Jangan nyontek yang salah. Terus nyonteknya copy paste lagi kata ibu gitu ya. Waduh konyol banget. Dan ibu kalau ketahuan, ibu tempel hasil pekerjaannya. Terus ibu tahan antara yang nyontek dan yang dicontek. Terus ibu tahan. Nah nanti mereka nanya, Bu kerjaan saya mana kan waktu dikembalikan gitu ya. Terus ada nih kata ibu gitu ya, kembaran kata ibu kan gitu ya. Nih yang kembaran ketemu ibu di kantor. Kita bicara empat mata dari hati ke hati gitu. Terus yang dicontek langsung ngedumel. Kamu sih maksa-maksa minta contekan gitu. Terus yang menyontek itu malu hati karena merasa nggak enak hati sama guru sama teman-teman juga gitu ya. Dan itu pembelajaran yang penting ya. Apakah di saat ibu memberikan hukuman terhadap si pemberi contekan dan yang menyontek, si siswanya ini masih melakukan hal yang sama nggak? Rata-rata enggak, mereka kapok, insya Allah. Ibu selalu berimprovisasi juga dalam memberi hukuman. Kalau misalnya satu hukuman tidak bikin jerah, itu nggak akan ibu ulangi lagi sanksi itu, cari sanksi yang lain. Dan alhamdulillah selalu ibu menemukan sanksi-sanksi yang bisa bikin jerah. Apakah di kelas ibu membuat peraturan untuk siswa ketika KBM berlangsung? Peraturan itu sifatnya improvisasi dan fleksibel, gitu aja. Enggak harus baku. Karena kalau baku itu kaku. Sementara anak-anak pelanggaran itu berkembang, bervariasi. Mereka juga berimprovisasi melakukan pelanggaran. Kalau pelanggaran yang kemarin dilakukan, mereka udah tahu, oh ini hukumannya gitu ya, mereka bikin pelanggaran dengan jenis lain lagi. Mereka pengen tahu juga, ini hukuman apa lagi nih yang mau dikasih gitu. Tapi di saat siswa melakukan pelanggaran yang pertamanya, apakah ibu langsung memberikan hukuman yang keras atau dikasih yang low dulu, yang soft dulu gitu ya? Enggak, ibu yang pertama, kalau pelanggaran ringan yang pertama selalu dimaafkan. Kecuali pelanggaran berat, itu udah langsung dikonfirmasi ke guru itu. Pelanggaran berat, kalau tidur, alfa, bolos itu pelanggaran ringan. Kalau pelanggaran berat itu pernah nyontek waktu ulangan PAT itu ya, udah ambil HP-nya dikasih ke guru. Selanjutnya, sanksi yang ibu berikan kepada siswa yang melanggar aturan? Sanksinya kalau yang sudah ada di peraturan sekolah ya disesuaikan dengan peraturan sekolah. Tapi kalau nggak ada di peraturan sekolah, kita bikin komitmen dengan anak-anak. Mereka mau sanksinya apa? Kesepakatan. Dengan cara itu si siswa tersebut bisa berubah. Iya, karena mereka sudah tahu, oh ini kan memang komitmen kita. Kalau ada yang bandel, biasanya diserahkan ke BP. Kita udah komit nih, tapi dia nggak mau melakukan komitmen itu, diserahkan ke BP atau ke wali kelas paling enggak. Model pembelajaran apa yang biasa ibu pakai ketika mengajar di kelas? Yang biasa ya itu tadi, yang model ceramah, tanya jawab, diskusi gitu, itu udah standar gitu ya. Karena itu memang kan ilmiah ya sifatnya ya. Kalau yang model-model baru sekarang, maaf ya, itu gue lihat banyaknya permainan. Dan permainan itu sifatnya hanya menjadi semacam variasi ya. Dan variasi itu sebagai permainan itu nggak bisa kita pakai tiap hari. Kalau permainan kita pakai tiap hari, waktu banyak terbuang, sedangkan pembelajarannya kurang dapet gitu. Jadi ya, yang model-model pembelajaran baru, khusus yang bentuknya permainan gitu ya, itu hanya untuk variasi aja. Tapi yang sifatnya ilmiah, misalnya inquiry, apalagi problem solving gitu ya, nah itu kan sifatnya ilmiah gitu ya. Nah itu kayak kita ngasih tugas itu kan ada yang inquiry, problem solving, apalagi. Tapi di masa-masa pandemi kayak gini, ibu tetap memakai model pembelajaran yang ibu lakukan? Enggak, kalau pandemi kayak gini rata-rata kita di web itu muat bisa PowerPoint, bisa YouTube, bisa artikel dari Google, atau bisa kita bikin sendiri kontennya. Nah, kalau PowerPoint kan kita bikin sendiri gitu ya. Tapi dari Google juga ada, dari YouTube juga ada yang PowerPoint itu, slide PowerPoint gitu ya. Nah itu yang kita variasikan
model tugasnya. Karena kita nggak ada tatap muka ya. Iya. Nah, karena sifatnya pembelajarannya belajar mandiri otomatis kan tugas. Nah, itu yang kita variasikan tugasnya. Bentuk tugasnya apa, bagaimana gitu. Ya, seperti itu. Selanjutnya, Diganti-ganti. bagaimana nilai-nilai siswa-siswi di SMA Angkasa 1 ketika Ibu mengajarkan mata pelajaran geografi? Ya fluktuatif, Mas. Makanya Ibu kalau setiap kali melakukan penilaian, entah itu tugas, entah itu ulangan gitu ya, itu selalu Ibu periksa benar-benar secara teliti. Karena saking fluktuatifnya nilai anak itu. Anak yang UB1-nya bagus, belum tentu UB2-nya bagus, belum tentu UB3-nya bagus, atau PH-nya gitu ya. Sehingga kita harus benar-benar jeli dalam memberikan penilaian itu. Anak-anak tahu kita jeli atau enggak. Kalau mereka tahu kita jeli, mereka juga akan hati-hati. Kalau mereka tahu kita asal memberikan penilaian, mereka juga akan menjawab soal-soal tugas-tugas itu dengan asal. Contoh yaitu tadi yang Ibu bilang, kemarin Ibu ngasih tugas yang improvisasi itu 80% copy paste. Ibu begitu ngelihat, ini polanya sama gitu ya, copy paste semua gitu ya. Ya udahlah, tetap kasih nilai, tapi ya nanti Ibu jelaskan ke mereka. Oh, kembar banyak gitu. Selama ini adakah kendala ketika Ibu menerapkan metode pembelajaran yang Ibu pilih? Kalau yang PJJ ini kendalanya, anak yang pasif itu susah kontrolnya. Jujur, udah dicek nggak dijawab, udah dilaporkan ke wali kelasnya juga udah ngecek nggak ada respon. Ini kemarin ada anak nih satu kelas 3 lagi kelas 12. Dari 4 kali pertemuan itu 3 kali dia nggak pernah check in di web. Di web itu kan ada check in kehadiran, nggak pernah check in di web. Terus Ibu lihat laporan nilai ini tugasnya juga nggak ada nilai, nggak ada masuk di email, nggak ada masuk. Jadi Ibu laporin ke wali kelasnya juga nggak ada respon. Akhirnya Ibu ke BP, kan bertahap ya dari wali kelas. Kalau nggak ada respon ke BP. Nah, Ibu ke BP dapat tanggapan, iya Bu, ini anak lagi bermasalah. Dia nggak check in karena memang nggak bisa check in. Loh, kok nggak bisa check in? Kata Ibu kan itu ya, diblokir. Kenapa diblokir? Kata Ibu, belum bayar. Nah, anak ini juga bukan anak yang rajin. Kalau anak yang rajin, ketika dia diblokir, dia akan cari tahu apa aja materinya, apa aja tugasnya. Nah, akhirnya gini, karena Ibu tahu dia diblokir, oke, saya yang proaktif nanti ngirim ke dia konten materi sama konten tugas. Udah Ibu kirim 3 YouTube pendek yang 2 menit 3 menit gitu. Ibu kirim tugas, konten tugas, terus Ibu chat ke dia, nah kamu nggak pernah masuk, ini tugas pertama. Tugas itu kan ada 3 yang nggak dia kerjakan. Ibu cicil, ini udah 2 hari nggak ada respon. Nah itu kesulitan PJJ. Ya, sebelumnya saya mewawancari siapa? Perkenalkan, nama saya Anjali Alma, saya alumni dari SMA Angkasa. Oke, kultur budaya di SMA Angkasa itu seperti apa? Kalau kultur budaya sendiri, kita biasanya dari siswanya kita diajarin untuk senyum sapa salam. Dari gurunya, budaya guru biasanya setiap pagi menyambut siswanya di depan pintu gerbang. Juga ada cerdas berkarakter dan banyak budaya lain. Selama 3 tahun di SMA Angkasa itu selalu dilestarikan atau ada kendala atau gimana? Selama di Angkasa selalu dilestarikan. Oke. Selanjutnya, struktur kepemimpinan OSIS di sekolah Angkasa seperti apa? Kalau untuk OSIS, sama seperti sekolah lainnya, OSIS itu pasti ada ketua, wakil, sekretaris, bendahara, dan seksi bidang di bawahnya. Kalau MPK? MPK juga sama seperti OSIS, yang membedakan untuk pemilihan ketua OSISnya kita bisa menggunakan kampanye dan dipilih oleh seluruh warga sekolah. Itu biasanya diadain bulan apa atau? Itu biasanya diadain setelah keterima semua OSISnya. Setelah dari itu kita ada wawancara khusus untuk calon-calon ketua OSIS, biasanya sekitar bulan September. Ada debat gitu ini? Iya, ada kampanyenya sendiri. Ada apakah seluruh siswa mengikuti upacara atau pernah nggak ada salah satu siswa yang nggak ikut upacara gitu? Kalau di sekolah pastinya upacara wajib diikuti seluruh siswa, tapi emang beberapa teman, beberapa anak-anak pasti ada yang bolos atau terlambat, tapi pasti dapat sanksi. Seperti apa? Biasanya kita setelah upacara dia dipanggil kepala sekolah di depan, disuruh berbicara kenapa terlambat, kenapa nggak mau ikut, ditanyain mau hukuman apa, itu biasanya tergantung kepala sekolahnya. Oke.
apakah terdapat perbedaan pelaksanaan upacara rutin hari Senin dan saat-saat upacara memperingati hari besar? Perbedaannya dari petugas upacara, kalau petugas upacara di hari Senin yang biasa, petugas upacara menggunakan seragam sekolah biasa dengan atribut lengkap. Kalau perayaan di hari-hari besar, biasanya petugas upacara menggunakan PDU Paskibra. Ada nggak kendala-kendala saat melaksanakan upacara? Kendalanya yang pertama pasti cuma ketika ngumpulin anak-anaknya ke lapangan, banyak yang terlambat, banyak yang nggak mau, jadi beberapa guru piket harus keliling ke semua kelas untuk menyuruh anak-anak lapangan. Sebelum upacara berlangsung ada briefing kayak gitu nggak di sekolah? Iya, pasti ada briefingnya sebelum dan sesudah untuk mengevaluasi upacara. Selanjutnya, apakah kegiatan kurikuler berjalan dengan baik saat pandemi seperti ini? Awalnya berjalan dengan baik karena awal kan masih perkenalan atau kita masih bercatat teori, tapi semakin kesini karena beberapa ekstrakurikuler membutuhkan fasilitas sekolah harus ditiadakan juga ekstrakurikuler. Apakah pernah diadakan kegiatan belajar tambahan? Ada, untuk kelas 12 sendiri kita ada kegiatan belajar tambahan bersama bimbel BTA. Guru-gurunya juga dari Kalau guru-guru pelajaran tambahan khusus dari bimbel BTA yang datang ke sekolah. siapa saja yang terlibat dalam proses kegiatan belajar tambahan? Yang terlibat khususnya cuma anak-anak kelas 12 dan guru bimbel. Bagaimana kegiatan ekstrakurikuler berjalan pada saat pandemi seperti ini? Menggunakan virtual. Awalnya kita menggunakan virtual. Banyak kendala lagi. Kendalanya pasti ada yang malas ikut, tapi itu kan di absen kelas 10 bulan, jadi beberapa juga pasti ikut virtual, tapi semakin kesini semakin tidak diadakan karena butuh fasilitas sekolah. Sebelum terjadinya pandemi ada praktikum Ada, di sekolah? Contohnya? khususnya untuk pelajaran fisika, biologi, dan kimia kita ada praktikum Di mana kegiatan praktikum dilaksanakan itu? di lab sekolah. Ada berapa lab? Ada 3 lab, masing-masing mata pelajaran ada 1, ada biologi, kimia, fisika, jadi ada 3 lab. Apakah ada kebiasaan positif yang diajarkan oleh sekolah? Kebiasaan positifnya banyak, mulai dari saling menghormati guru, terus kita juga menjaga kedekatan kita dengan guru, menjaga lingkungan sekolah, menyehatkan tubuh, terus banyak kegiatan positif yang diajarkan untuk anak-anak. Siapa sih yang terlibat dalam kegiatan positif? Siapa sih yang terlibat? Yang terlibat pastinya seluruh warga sekolah, mulai dari siswa-siswa, guru, karyawan, dan staf tata usaha juga terlibat. Bagaimana proses terjadinya kebiasaan positif tersebut? Kalau kegiatan itu biasanya dari OSISnya sendiri itu ada jadwalnya. Jadwalnya dibuat rutin per minggu. Contoh kegiatannya seperti apa? Contoh kegiatannya di setiap hari Jumat kita ada Jumat seni, Jumat olahraga, Jumat jalan sehat, dan ada penggalangan dana banyak. Oke, terima kasih telah meluangkan waktunya dan mohon maaf telah mengganggu waktu istirahatnya atau kegiatannya. Oke.